Assalamualaikum, saya dan kawan-kawan anggota AMC Kabupaten Pesawaran akan membahas masalah politik di Kabupaten Pesawaran. Kedua, ini banyaknya tanggapan dari masyarakat tentang dana desa yang belum bayar terkait dengan dana bagi hasil atau tanggapan. Kedua. Ya, jadi memang kemarin ya, setelah kita ada pemberitaan, maka memang ada juga yang mengatakan bahwa eh, tertunggaknya gaji aparatur desa di Kabupaten Pesawaran ini berkaitan dengan belum dibayarnya dana bagi hasil dari provinsi. Nah, sebenarnya ini nggak ada kaitannya, gitu kan? Karena kan artinya dana desa ini ya kan bersumber dari APBD kita, ya kan? Nah, tiap tahun itu sudah diperbutkan. Artinya tiap tahun harus dibayarkan 12 bulan. Nah, ini yang kita pertanyakan kan di tahun 2021 kan bisa tertunggak 2 bulan. Nah, seakan-akan dibayar di tahun 2022. Begitu selanjutnya, ya kan? Dan ini memang ada nih isu bahwa nanti di bulan Oktober bulan depan ya akan dibayarkan yang 4 bulan. Nah, tapi yang 2 bulan juga nanti saya kira juga nggak akan terbayar. Dari mana dananya? Karena tahun ini pun hanya dianggarkan selama ya 12 bulan, ya kan? Sedangkan yang kita mau tahu ini kemana yang tahun 2021 yang 2 bulan itu yang belum terbayarkan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu artinya sabar nanti kalau dana bagi hasil dari provinsi terbayar, ya mungkin bisa saja, tapi aturannya ya kan dana istilahnya ADD ini untuk siltap atau gaji aparatur desa memang sudah dianggarkan selama 12 bulan. Harusnya nggak ada bahasa tertunggak. Akhir tahun semua terbayar. Nah, ini yang harus kita luruskan juga ya. Informasi kepada teman-teman juga ya kan, artinya aparatur desa ya kan. Isu-isu sekarang juga katanya bupati sampai tahun 2026. Nah, itu menyesatkan juga. Pilkada serentak ini untuk menyatukan ya kan. Per bulan Februari tanggal 10 nanti sudah ada bupati baru gitu kan. Nah, ini harus ditagih. Kalau bupatinya udah pergi gimana ini? Siapa yang tanggung jawab? Ya kalau bupati terpilih baru juga mau tanggung jawab, ya kan artinya kan. Nah, sebenarnya inilah yang harus kita cari. Nah, artinya kemana sih sebenarnya dana yang 2 bulan itu yang haknya memang harus diberikan kepada aparatur desa. Mungkin seperti itu kalau masalah dana ADD kan, kalau ininya. Ya, ini mau nanya juga ini Ketua. Ya. Kebetulan kan ini lagi berpolemik di Kabupaten Pesawaran ini, yang mana sekarang juga lagi gembar-gembor mereka dipotongin atau diapain. Memang itu udah isu yang bukan anu lagi Ketua. Ya. Kira-kira apa pendapat ini Ketua ke depan ini Pak masalah pemotongan ASN ini Ketua sama honor-honor yang ya. Ya, jadi memang juga kita sudah banyak lah ya teman-teman ASN berkeluh kesah kepada kita, artinya juga minta disuarakan. Artinya yang pertama ya, yang paling ini adalah yang kenaikan tahun ini yang 8%. Ini daerah lain ini mungkin seluruh Indonesia sudah terbayarkan ini. Ya, bukan di Lampung aja, mungkin seluruh Indonesia sudah terbayarkan. Nah, tapi kenapa kok di kabupaten kita ini rapel yang 3 bulan itu, yang 8% itu belum terbayar? Ini jadi pertanyaan juga. Kalau yang kemarin-kemarinnya juga ya itu tadi, ya kan? Dana tunjangan kerja juga ya, ada yang dibayar, ada yang enggak gitu kan. Apalagi kasihan eselon 2, eselon 3 itu kan. Itu banyak sekali artinya pengurangan-pengurangan daripada hak mereka yang harus dibayar. Nah, ini sekali lagi kita pertanyakan, ini duitnya kemana? Seharusnya kan sudah ditransfer dari pusatnya kan, karena gaji loh ya, kenaikan gaji yang 8% itu sudah pasti sudah ditransfer dari dan pusat. Nah, ini dipakai untuk apa dulu juga nggak jelas gitu kan. Nah, misalnya nih kalau ada kebobolan di sini, oh nutupin ini dulu, tapi ini dana desa nggak ketutup, ini lubangnya ada lagi gitu kan. Banyak. Nah, inilah artinya yang kita juga bingung gitu kan, pengelolaan keuangan di daerah kita seperti apa. Ya. Mungkin itulah kalau kesahnya kan ini. Terus satu lagi nih Ketua. Ya. Apa langkah aliansi pengaduan dari ASN, dari desa kemarin kan? Ya. Sudah kita beritakan apa langkah yang akan diambil oleh aliansi Ketua? Ya, teruslah kita kawal ya. Masalah ini akan kita kawal, akan kita lanjutkan supaya apa? Ya ada yang bertanggung jawab lah terhadap ini semua kan gitu kan. Biar kekacauan ini bisa cepat ditanggulangi lah kan gitu kan. Biar juga ya kinerja ASN dan kinerja aparatur desa juga menjadi semakin baik, semakin meningkat gitu kan. Kalau ininya.
Izin Ketua, Ya. dari kacamata AMP, kondisi keuangan Kabupaten Pesawaran seperti apa sih, Ketua? Kok kenapa banyak kendala yang seperti gaji, aparatur desa tidak terbayar, tunjangan ASN dan yang lain sebagainya. Nah, dari Ketua sendiri melihatnya seperti apa sih, Ketua? Ya, memang setelah kita pelajari ya ini ya, artinya bagaimana kok ini menjadi carut marut kacau begini ya kan. Sebenarnya bukan hanya dana desa yang tidak terbayar gajinya, ASN yang rapel tidak dibayar untukinnya ya kan. Sebenarnya dari ya itu tadi pemborong-pemborong pun menjerit ini sekarang ini kan. Artinya kerjaan udah selesai setahun 2 tahun yang lalu juga belum terbayar ya kan. Nah artinya memang ini menjadi satu kekacauan yang luar biasa. Tapi memang ini satu memang dipicu ya. Banyaknya juga program-program yang notabene juga sebenarnya belum terlalu urgent atau penting atau mendesak, nah itu dilaksanakan, ya kan? Kayak teman kemarin yang katanya apa promosi, ya kan? Di Amerika, ya kan? Tahun ini ke Rusia, nah kan sebenarnya apa urgensinya, gitu kan? Mendesaknya di mana urusan tersebut sehingga kok yang seperti itu dilaksanakan di saat, ya kan? Di saat keuangan daerah ini ya miris lah kita kan, itu harusnya kan diselesaikan dulu yang urgent, gitu kan? Yang menyangkut harkat martabat ya kan istilahnya ya rakyat Pesawaran ini saya kira kan. Nah kalau gaji tidak terbayar, orang sudah kerja tidak terbayar, ini kan apa ya sangat-sangat inilah gitu kan. Nah inilah perlunya ya kan, artinya pemerintah daerah mengelola keuangan ini dengan benar gitu kan sehingga tidak terjadi yang seperti ini lagi kan gitu kan ininya. Izin juga ini Ketua. Ya. Nah, untuk memutus rantai ekonomi yang di Pesawaran ini, langkah prioritas dari AMP sendiri apa yang akan dilakukan? Ya, jadi kita kemarin juga udah ini ya, udah kita rembuk. Artinya kita terus akan mengawal ya, mengawal supaya bagaimana keuangan pemerintah daerah Pesawaran ini bisa sehat kembali. Ya kan, harus ada apa? Harus ada usaha ya kan ataupun pengawalan dengan artinya dana di Pesawaran ini. Nah, untuk awal ini mungkin kita belum laporan ya ke aparat penegak hukum. Tapi kita akan bawa ini kepada Dewan lah ya, DPRD Kabupaten Pesawaran. Kita akan minta pertanggungjawab mereka dengan bukan hanya legislasinya ya, jangan cuma bisa melegislasikan gitu kan, tapi juga harus fungsi pengawasan mereka juga harus dikuatkan. Nah, nanti kita akan layangkan lah ya surat audiensi kepada DPRD Kabupaten Pesawaran untuk membahas ini, ya kan? Coba sih titik temunya nanti gimana nih harusnya. Ya kan, mumpung ini juga anggaran untuk tahun 2025 belum disahkan, ya. Bila perlu nolkan tahun 2025 itu, ya kan, proyek-proyek yang ini APBD khusus dulu untuk apa? Untuk membayar semua, ya kan, yang tertunggak ini sehingga nanti kembali bisa ini. Nah, kita minta juga Dewan untuk ini mengawal ini dengan serius nantinya. Karena apa? Ya karena itu tadi supaya semua bisa berjalan lagi secara normal. Kalau sekarang ini waduh udah kacau ini nggak normal-normal kan. Tapi kalau jalur tempuh itu juga kita nggak bisa terpaksa. Ya, kita jalur hukum kita tempuh juga lah, ya kan? Tapi kita masih niat baik untuk apa? Untuk mengawal ini supaya bisa diperbaiki dengan cara yang baik sudah.